Hari ini saya rindu untuk kembali berbagi kepada saudara-saudara tentang sebuah hal, yaitu bagaimana kadang-kadang tanpa sadar apa yang ada di sekitar kita itu bisa mengganggu diri kita, mengganggu pelayanan kita, mengganggu kesungguhan kita, mengganggu aktiviti terutama yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat rohani. Ada beberapa ayat yang saya mau bacakan kepada saudara terlebih dahulu. Yang pertama dari Markus 9 ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-40. Dikatakan kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seseorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Kamu jangan cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita." Satu lagi dari Filipi pasal pertama ayat 15 sampai dengan 18. "Ada orang," kata Rasul Paulus, "yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan diri sendiri dan dengan maksud tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan maksud jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita." Nah, ayat-ayat di atas mengajarkan kepada kita, nomor satu, bahwa tidak semua orang melayani itu dengan sudut pandang atau dengan pola pikir yang seperti yang kita lakukan atau kita pikirkan. Yang kedua, bahkan ada mereka yang melayani terus terang dengan motivasi yang tidak benar atau motivasi yang salah. Itu yang tadi ditulis oleh Rasul Paulus. Tetapi meskipun demikian, ini yang saya mau sampaikan kepada kita semua, kita tidak boleh terganggu dengan keadaan yang demikian. Kadang-kadang ketika kita ada di gereja atau ketika kita ada dalam sebuah ibadah atau persekutuan atau sebut apa, lalu kita melihat seseorang yang ada di tempat itu yang mungkin melayani, dan kebetulan kita tahu bagaimana hidup orang itu. Bukankah itu seringkali mengganggu kita? Itu sebabnya kita harus lebih fokus kepada hal-hal yang lebih baik atau kepada hal-hal yang lebih positif. Karena kalau enggak, kita bisa kehilangan fokus kita. Karena iblis suka sekali itu mengalihkan perhatian kita dari hal-hal yang dimana kita harusnya fokus di sana. Masalah tersebut bisa membuat kita mandek. Kalau di tengah-tengah ibadah, sudah hadirat Tuhan begitu enak, kita nikmati, kita juga sudah memuji, menyembah, tiba-tiba ada satu orang di situ yang mengganggu konsentrasi kita. Tiba-tiba lenyap itu semua dari diri kita. Bukankah kita dirugikan? Nah, pertanyaannya apa yang harus kita lakukan? Injil Markus pasal yang ke-9 ayat 39 dan 40 tadi berkata, Yesus bilang, sekalipun orang itu melayani, nggak masalah. Ya, as long as apa? Tidak mengumpat, kata Tuhan Yesus. Ya, tidak seorang pun yang dapat mengadakan dia, tidak seorang pun, saya pakai bahasa sehari-hari, yang bisa melayani aku, kata Tuhan. Dapat seketika itu juga mengumpat aku. Lalu juga dalam Filipi pasal 1, Rasul Paulus berkata, nggak mengapa, it's okay, nggak jadi masalah. Sebab bagaimanapun juga, Kristus diberitakan. Kalau ada seseorang mungkin di tim yang melayani, pemain musik kah, penyanyinya kah, sebut siapa saja, singernya, yang mungkin kita tahu hidupnya nggak benar, ya, saudara. Alkitab berkata, Paulus berkata, it's okay. Bukan berarti kita mentoleransi hidup yang nggak benar dari dia. Tapi kata Paulus, as long as Kristus diberitakan, ya, dan aku mau tetap bersukacita, kata Rasul Paulus. Tidak ada penghujatan, lalu kita fokus pada hal yang positif, dan jangan mau kehilangan sukacita. Kehilangan sukacita. Kenapa? Karena kita dirugikan oleh hal-hal sepele, dirampok sukacita kita. Tetapi baiklah kita tetap menjaga diri kita dan mengerjakan yang baik dari dalam kehidupan kita. Mungkin saudara bertanya, terus mereka yang kayak gitu gimana, Pak? Ya, pelayanan jalan terus, dosa jalan terus. Pelayanan
mungkin aktif, rajin, saking orang nggak tahu. Di belakang hidupnya nggak benar. Saya mau bacakan Mazmur 17 sebagai penutup. Ayat 1 dan ayat 2. Doa Daud. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar. Perhatikanlah seruanku. Berilah telinga akan doaku. Dari bibir yang tidak menipu. Daripadamulah kiranya datang penghakiman. Daripadamulah kiranya datang penghakiman. Matamu kiranya melihat apa yang benar. Nomor 1, sebaiknya kita nggak usah jadi hakim. Nomor 2, berdoa. Kadang-kadang gampang untuk kita menudingkan jari kita. Tapi saran saya sebelum kita tuding jari, better kita berdoa untuk mereka. Nomor 3, serahkan perkara itu kepada Tuhan. Kecuali kalau itu terjadi di depan mata kita dan kita tahu dalam kasih kita sampaikan kebenaran. Speak the truth in love. Nyatakan kebenaran dalam kasih, and the rest serahkan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.